Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radar Solo TV, apa kabarnya? Sore ini istimewa sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol soal pesantren. Apa istimewanya? Di obrolan kali ini ada salah satu pesantren di Cirebon yang diangkat menjadi film dokumenter. Film ini dibuat dengan penuh, istilahnya dedikasi perjuangan, dimulai sejak tahun 2015, ada riset dan sebagainya, akhirnya bisa masuk ke International Documentary Film Festival di Amsterdam 2019. Kita tanya-tanya langsung. Di sini saya sudah ditemani sama beberapa pemeran utamanya dalam film tersebut. Judulnya apa nanti kita tanya. Dan ada produser bioskop, tapi bioskopnya ini juga istimewa. Nanti kita tanya ke yang bersangkutan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini Pak Ustadz Diding sebagai salah satu pemeran utama juga. Di sebelahnya ada Ustadz Dika Faiz. Dika Faiz. Ustadz Dika Faiz, masih muda, hafalannya luar biasa. Yang cantik ini, yang paling cantik ini ada Mbak Hana. Beliau adalah produser bioskop online. Bioskop online. Jadi bioskopnya ini tidak sembarang bioskop, tapi bioskopnya online. Nanti tanya-tanya juga. Kita ke Pak Ustadz dulu. Ke Pak Ustadz Diding sebagai salah satu pemeran utama ini Pak Ustadz. Pak Ustadz, di pondok pesantren namanya Pondok Kebon Jambu Al-Islami di Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon itu. Apa yang istimewa di sana Pak Ustadz? Yang istimewa, satu, kami dipimpin oleh perempuan, dipimpin oleh Ibu Nyai. Itu yang istimewa. Yang kedua, kami itu sering ditemui banyak orang, termasuk orang feminis masuk, bahkan lintas agama juga masuk tamu sebagai tamu ke kami. Jadi itu keistimewaan kami itu, kami sering kedatangan tamu dari dalam maupun dari luar negeri. Itu. Oke, jadi di pondok pesantren ini, informasi yang saya terima, santrinya ada 2.000 ya? Iya. Pak Ustadz, ada 2.000. Dan ini tidak hanya dibekali ilmu agama. Tadi sebelum kita tag tadi, saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz Diding bahwa di sana itu ada sekolah umumnya dari SMP sampai perguruan tinggi. Iya, ada. Dari SMP sampai perguruan tinggi. Luar biasa sekali. Yang mengomandoi atau yang menahkodai pesantren ini Bu Nyai, namanya siapa Pak Ustadz? Ibu Nyai Masriah. Ibu Nyai Masriah. Di tangan beliau ini, tangan dingin beliau ini akhirnya menjadi pondok pesantren yang luar biasa, pondok pesantren tradisional tapi kemasannya modern. Mas Dika, ini salah satu lulusan dari pesantren itu juga nggak Mas Dika? Masih jadi santri. Oh, masih dari santri, tapi sekarang juga ngajar juga di... Iya, ngajar juga di pesantren. Ngajar apa ini? Kalau di pesantren ngajar Al-Quran, kemudian kalau pagi di sekolahnya ngajar matematika. Oh, itu matematika itu pelajaran yang paling saya suka, matematika. Oke, jadi sambil mengaji dan matematika, kombinasinya luar biasa. Masih muda. Oke, kita ke Mbak Ana sebagai produser bioskop online ini. Mbak Ana, yang menjadi apa ya, point of interest dari film pesantren ini sebenarnya apa? Yang menarik, paling menarik begitu dari ini? Yang pertama, sebelum film ini akhirnya kita ajak untuk Betul. tayang di bioskop online ya, udah ada trailernya dulu nih. Okay. Dan yang paling menarik hati saya adalah karena saya juga seorang perempuan gitu. Terlihat bahwa wow, ada pondok pesantren besar dan yang memimpin adalah seorang perempuan gitu. Keren banget gitu. Dan di trailernya pun juga terlihat bahwa apa yang dipelajari di pondok pesantren ini itu hal-hal yang sangat modern, hal-hal umum gitu. Terkait juga apalagi itu tadi kesetaraan gender, keadilan dan sebagainya gitu. Nah, dari saya yang tertarik
Kemudian, tapi saya nggak tahu nih, ini saya mau nonton, kalau mau nonton kemana ya gitu. Dan ternyata nggak cuman saya yang merasakan hal sama gitu. Teman-teman saya yang lain yang juga bergelut di dunia perfilman juga sangat tertarik untuk nonton. Bahkan yang bukan, tapi mereka juga concern dengan isu-isu tentang feminisme dan juga kesetaraan gender. Mereka pengen banget nonton filmnya, tapi mau kemana? Karena film ini sudah tayang di festival di Amsterdam, ya mungkin bisa jadi kita nontonnya harus di festival. Tapi festival kan tidak selalu ada gitu ya. Makanya dari situ kami berdiskusi dengan internal bioskop online, bagaimana kalau kita ajak Mas Salahuddin Siregar sebagai sutradara untuk menayangkan film ini premier di bioskop online gitu. Jadi akhirnya kita berdiskusi dan kita sepakat bahwa film ini dengan isu-isu tadi itu perlu dan sangat amat layak untuk bertemu dengan penonton yang lebih banyak, dan caranya gimana ya harus disiarkan di media massa yang bisa diakses banyak orang dengan mudah gitu, yang mana bioskop online menawarkan itu gitu. Jadi akhirnya tayanglah film Pesantren ini di bioskop online. Oke. Gitu. Informasi tadi ada riset ini ya, ada riset sebelum pengambilan gambar. Risetnya ini cukup lama. Ini apa ada istilahnya dari pihak pesantren ada sedikit buat apa sih difilmkan begitu, ada nggak waktu awal-awal riset itu Mbak? Kalau dari awal riset filmnya, saya tidak berkontak langsung dengan Mas Udin karena ketika kita akan mengakuisisi film ini sebagai premier gitu, kami sudah melihat produk jadinya. Tapi kalau saya lihat dari karakter Mas Udin dan film-film sebelumnya, Mas Udin memang suka membuat film yang unik gitu, yang sudut pandangnya unik terkait komunitas tertentu gitu. Dan saya rasa dengan point of view sebuah pesantren yang dipimpin oleh seorang perempuan itu bisa jadi hal yang menarik buat dia gitu, dan buktinya juga sudah diklarifikasi sama International Documentary Film Festival di Amsterdam, yang mana itu festival film yang sangat prestisius dari seluruh dunia. Dan saya rasa ya itu adalah pilihan cerdasnya Mas Salahuddin gitu juga sih. Itu lagu produser filmnya. Ya, dan Oke. juga produser film. Jadi memang di Indonesia ini tidak banyak pesantren yang dipimpin oleh seorang perempuan, begitu ya? Iya. Pak Ustadz ya. Kebanyakan mayoritasnya laki-laki lah. Di Cirebon ini dengan setuan ibunya ini tadi bisa melahirkan, kalau dihitung alumninya sejak angkatannya Pak Ustadz Diding 2006 sampai sekarang udah berapa ribu? Pondok pesantren kami itu Kebon Jambu itu berawal dari 1993. Oh, 93. Ya, 93. Jadi kalau alumninya ada berapa saya kurang tahu juga. Oh, udah ratusan ribu mungkin ya, Pak Ustadz? Ya, Bisa jadi ya. Ya mungkin juga karena kami tidak tahu gitu pada waktu itu. Oke. Pak Ustadz Diding ini kesehariannya emang bergelut dengan kitab, dengan buku pelajaran, tapi waktu pembuatan film, waktu 2015 itu beliau langsung bersentuhan dengan kamera. Nah, ini ada sesuatu yang berbeda, tadi ada yang mengaku grogi dan sebagainya. Lihat, tantangan selama membuat film ini harus diulang berapa kali, mungkin ada adegan yang minum aja bisa sampai 17 kali mungkin Pak Ustadz, ada nggak seperti itu? Gimana? Enggak ya? Karena film dokumenter itu ya itu ketika ngaji, ya ketika kita ngaji kita disorot gitu. Jadi istilahnya sebenarnya main film dokumenter itu susah-susah ya karena saya nggak biasa di depan kamera, tapi disebut mudah ya mudah karena saya menjadi diri saya. Kalau seandainya kita acting itu kan saya menjadi orang lain. Ini mas saya hanya menjadi diri saya sendiri. Jadi kegiatan asli saya di video gitu, bukan kegiatan yang dibuat-buat. Ya itu. Tapi kan tetap aja nervous ini Pak. Iya pasti, pasti. Jadi itu kehebatan apa? Sang sutradara, dia mengambil gambar yang bagus. Ya, jadi nggak kelihatan tegang begitu Pak. Iya. Padahal saya itu kan kayak katanya kalau main film itu di layang lihat kamera. Kata Mas Udinnya juga, saya banyak sekali itu melihat kamera. Cuma ya mungkin oleh beliau pas ketika melihat kamera dihapus. Gitu.
atau gimana gitu. Pokoknya sampai jadi begitu, berarti bukan kehebatan di saya di depan kamera, bukan. Tapi kehebatan yang membuat film itu sehingga saya tampak tidak tegang. Aslinya Ngasihnya saya- keringat dingin itu ya. saya itu tegang gitu di depan kamera. Ya, itu seperti itu. Sebelumnya nggak pernah sama sekali nih Pak Ustadz Diding ini bersentuhan dengan kamera, baru kali ini langsung dibuat film dokumenter dan menang. Mungkin dari karomahnya Pak Ustadz Diding ini akhirnya menang. Oke, kita ke Ustadz Dika. Di film ini Mas Dika Sebagai pengajar yang dikirim ke luar pesantren, ke masyarakat seperti itu. Pengabdian di masyarakat, waktunya itu 1 bulan, di bulan Ramadan. Seperti itu. apa yang dilakukan di sana Mas? Jadi kita berkecimpung di masyarakat, beradaptasi dengan lingkungan desa tertentu. Itu karena satu angkatan itu ada puluhan santri, nanti disebar di beberapa desa. Jadi karena waktunya itu bulan Ramadan, jadi dari pesantren itu targetnya bisa mengisi rutinitas selama Ramadan. Bahkan biasanya ada yang suruh ngimamin taraweh, kemudian ada yang ngaji setiap sore seperti itu. Sampai biasanya Idul Fitrinya itu suruh khutbah, biasanya juga ada seperti itu. Jadi meramaikan bulan Ramadan, tapi bukan di pesantren, di desa-desa yang sudah ditentukan seperti itu. Seperti KKN. Ya, betul. kalau di perkuliahan mungkin seperti KKN. Tapi nggak kecantol anaknya Pak Lurah ya? Ditawarin nggak? Ditawarin Pak Lurah. Kalau saya enggak ditawarin. Oke, bagian tersulit dari apa yang diperankan Mas Dika apa? Bagian tersulitnya hampir semua seperti yang tadi disampaikan Ustaz Diding, aktivitas natural. Jadi ya seperti rutinitas saja gitu. Mas Udin itu hanya mempertanyakan ini setelah ini mau aktivitas apa gitu. Jadi mungkin beliau mempertimbangkan kayaknya ini cocok untuk masuk alur film seperti itu. Jadi kalau ditanya kesulitan sepertinya tidak terlalu sulit karena itu sifatnya aktivitas rutin gitu. Jadi kita ngaji, ngajar, kemudian paling yang sulit adaptasi saya di desa itunya gitu, karena baru ditempatkan di luar pesantren, kemudian dituntut untuk adaptasi dengan masyarakat, mungkin kesulitannya di situ. Lebih tepatnya challenge-nya apa bisa ditonton di filmnya. Iya. Biar nggak nanti atau dibuka sini semua jadi nggak nonton filmnya ya Mbak Ana ya. Oke, Mbak Ana, seberapa besar sih optimisme Mbak Ana bahwa film ini bakal banyak yang menonton begitu? Pertama karena pesantren itu kan adalah bagian dari, maksudnya starting dari masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim gitu. Dan pesantren tuh sudah ada sejak dari dulu, sudah lama sekali ada, dan kita sangat familiar dengan kehidupan pesantren. Nah, menariknya adalah apa yang diobrolin di sini gitu, yang mana pada akhir hari ini sebelum film ini akhirnya tayang di bioskop online, itu kan banyak sekali hal-hal negatif tentang pesantren yang muncul kayak gitu, yang mungkin bagi sebagian orang ada yang setuju dengan itu, tapi ada juga yang merasa bahwa ya tidak selalu begitu gitu. Ada hal-hal baik yang mana membuat orang tua pada akhirnya tetap sampai detik ini pun juga banyak yang orang tua yang pengen anaknya masuk ke pesantren gitu kan. Berarti kan memang banyak hal yang positif yang sebenarnya bisa kita dapatkan di pesantren. Masih ada trust-nya ke ada pesantren trust-nya ya? gitu. Nah, dari diskusi ini kan berarti kan maksudnya banyak orang yang merespon gitu. Jadi saya rasa kembali kepada tujuan kami juga ketika film ini diputar di bioskop online, kami berharap bisa melahirkan ruang-ruang diskusi gitu. Jadi dari situ kami sih optimis bahwa film ini akan bertemu dengan lebih banyak audiens ketika dia tayang di bioskop online gitu. Dan selain dari komunitas Muslim itu sendiri, film ini menunjukkan karakter si Ibu Nyai, karakter perempuan, isu-isu kesetaraan gender
yang mana itu juga bukan hanya isu milik orang-orang muslim gitu, non muslim juga menghadapi hal yang sama. Jadi saya rasa film ini tuh bisa dinikmati oleh Semua banyak kalangan. orang, semua kalangan kayak gitu. Jadi kita optimis ini bisa ditonton sama banyak orang dan pantas untuk ditonton oleh sebanyak-banyaknya orang. Semua umur ya ini Mbak? Semua umur. Justru kaitannya dengan itu kita sih berharap ketika misalkan kita nobar dengan keluarga nih di ruang keluarga, bapak, anak, akhirnya bisa berdiskusi gitu. Bagaimana dan apa yang hal-hal baik yang sebenarnya diajarkan di pesantren, pesan-pesan kedamaian yang sebenarnya kita pelajari di pesantren gitu, bukan hal-hal yang radikal. Bagaimana Islam sepatutnya Rahmatan lil alaminnya itu tadi ya. Betul, begitu. Oke. Kalau selama ini yang beredar di masyarakat, ini pesantrennya tradisional ya, Iya. Pak Ustadz ya. Yang marak, yang istilahnya umum itu biasanya pulang dari pesantren terus gatal-gatal. Betul begitu ya, kalau dulu ya? Sebagiannya bahkan masih ada ya. Oh masih ada. Masih Begitu. Sebagiannya masih Jadi, ada dulu yang sebagiannya. menonjol itu, padahal di dalam pesantren ini ada sesuatu yang luar biasa sekali, bahkan sampai difilmkan. Ini tentunya ada alasannya nih Pak Ustadz. Dari pesan yang dalam film ini Pak Ustadz, yang kira-kira nanti bikin penasaran audien ini biar harus nonton ini, ada apa sih di film pesantren ini Pak Ustadz? Pertama, di pesantren kami diajarkan feminisme itu mungkin agak aneh kalau di luar mungkin. Oke, Kok saya potong bisa? dulu. Feminisme Ya. bahasa gampangnya gimana nih Pak Ustadz? Jadi apa tentang hak-hak perempuan itu kami diajari begitu. Kemarin ini mah bukan dalam film ya. Kemarin ada joke kenapa yang dikuebankan itu selalu hewan jantan. Ya, nggak pernah hewan betina. Kurban hari Iya, raya kurban. iya. Kenapa? Karena kalau perempuan itu jangankan berkorban, mengaku salah saja enggak. Ya. Ya, kata saya itu saya lawan ya. Ini bukan curhat ya Pak? Ya, Ustadz? bukan. Bukan ya. Bukan saya Maaf lawan. ya Mbak Ana, ini obrolan Saya ada laki-laki. pertanyaan itu sebenarnya juga. Iya. Kalau mau korban kenapa harus kambing? Sebenarnya ya kan sebenarnya kalau korban mau jantan mau betina ini boleh-boleh saja ya korban itu ya. Tapi sebenarnya perempuan juga berkorban. Ya, laki-laki dan perempuan, laki-laki pusing cari uang, perempuan di rumah itu pusing ngasuh anak, bersihkan rumah, masak, itu segitu capek, gak dianggap berkorban. Segitu capek saja dalam joke, ya emang itu tadi hanya sekedar joke gitu. Dalam joke saja, dalam jokes kehidupan kita sehari-hari, seolah-olah itu semua itu hilang. Padahal banyak loh jasa perempuan itu. Berarti nggak dianggap lah intinya. Iya, jadi di pesantren kita itu mengangkat bahwasannya kami itu, kita itu hidup itu bukan hanya laki gitu. Kita hidup itu saling membutuhkan ya, bukan lelaki Yang dominan. lebih dominan, tapi kita saling membutuhkan. Perempuan di posisi mana, laki-laki di posisi mana, itu kita itu saling membutuhkan. Jadi kalau namanya saling membutuhkan, ketika satunya nggak ada, Dicari. ya susah gitu kan ya. Gitu. Melengkapi, begitu saling melengkapi antara peran Iya. perempuan dan laki-laki. Itu begitu pun ya. jadi sebenarnya kehidupan kita walaupun hanya sekedar jokes, perempuan itu suka tersudutkan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari Betul saja. begitu Mbak Ana? Iya betul. Itu Mbak Ana mengakui. Iya. Oke. Berarti di dalam pesantrennya Pak Ustadz ini ada istilahnya tadi ya, kesetaraan antara perempuan. Iya, lebih tepatnya kesalingan. Saling membutuhkan, itu kami diajari seperti itu, kami diajari gitu. Kemudian kami diajari ya kalau ngaji ya jelas yang ngaji Quran, kitab kuning ya. Kemudian orang disangkanya kitab kuning itu hanya ilmu agama saja, padahal di dalamnya itu banyak ilmu-ilmu itu ya, di dalamnya itu. Ilmu filsafat juga ada sebenarnya kitab itu ya. Ilmu kemasyarakatan ada di kitab kuning itu. Kemudian yang saya bahas itu
tentang anjing ya. Di sana ada pembahasan ya, mungkin silahkan tonton saja. Jadi nggak usah saya kasih spoiler di sini gitu. Di sana itu ada Spill. gitu. Jadi Jadi dijelaskan di situ anjing itu iya, untuk apa begitu ya. Tapi kalau tadi ilmu filsafat, ilmu kemasyarakatan itu memang karena filmnya hanya terbatas, itu gak masuk ke sana. Sebenarnya ada gitu, cara berpikir di pelajaran di pondok kami itu ada. Asal mondoknya lama aja. Kalau mondoknya baru setahun itu belum itu. Ilmunya belum nyampe. Ya belum ya? Maksudnya belum dipelajari. Mereka baru mengaji Quran, mereka baru ngaji ini, jadi belum ke berpikir, belum ke apa. Itu kan kalau sudah agak lama baru gitu. Kalau anak baru ya belum nyampe lah istilahnya. Ya belum dipelajari yang seperti itu gitu. Oke. Ke Mas Dika apa yang Mas Dika nilai bahwa ini film ini layak untuk ditonton? Ya, menurut saya di Kebun Jambu ini menjadi pesantren yang unik karena selain menjadi pesantren tradisional, tapi selama di pesantren, Ibu Nyai dan segenap Dewan Pengasuh itu selalu memberikan ruang kepada para santrinya untuk berpikir secara terbuka. Bahwasanya pesantren itu hidup itu tidak berkutat hanya di sekitar pesantren saja, tapi banyak di luar sana orang yang berbeda dengan santri seperti itu. Bahkan tidak hanya berbeda agama, berbeda yang satu agama dan berbeda aliran pun sangat banyak sekali. Seperti tadi yang disampaikan Ustaz Diding bahwa di Kebun Jambu itu sering kedatangan tamu dari berbeda agama, berbeda kepercayaan, dan itu mungkin jarang ditemukan di pesantren-pesantren tradisional lainnya seperti itu. Jadi dari situ kami belajar bahwa ternyata hidup itu tidak satu golongan saja, tidak satu agama saja, ternyata beragam beragam kepercayaan, beragam aliran, dan itu menjadikan kita semakin bijaksana. Wih, luar biasa sekali. Petuah dari muda, tapi kalau orang Jawa itu mentes. Tahu mentes? Padat berisi. Oke, kita ke Mbak Ana. Mbak Ana ini tadi ada ketika menyaksikan bioskop online ini kita juga berdonasi ya? Betul. Jadi dari tiket yang kita beli setiap untuk nonton film pesantren, harganya cuma Rp15.000. 15.000? Yes. Dan 20% dari itu akan kita donasikan. Kita bekerja sama dengan Rumah Zakat, dan Rumah Zakat juga bekerja sama dengan beberapa pondok pesantren binaan mereka. Itu jadi 20%-nya akan ke sana gitu. Karena kalau di filmnya kan kita belajar sebagai umat manusia, kita harus memberikan manfaat kepada sesama gitu kan. Jadi selain ngaji, nonton filmnya kita ngaji, ya kita mempraktekkan itu juga dengan berdonasi. Harapannya sih seperti itu gitu. Oke, jadi ini tidak hanya nonton film, kalau Mbak Ana tadi mengatakan mengaji, karena film ini kontennya sangat positif ya Mbak Ana? Iya, sangat amat positif. Kontennya positif, tidak hanya melulu tentang pelajaran agama ya Mas Dika, di situ ada kehidupan, pelajaran kehidupan dan sebagainya. Dan yang terpenting kita bisa, kalau Mbak Ana tadi bilangnya rebahan tapi sambil berdonasi, karena rebahan tadi karena nontonnya bisa pakai HP, bisa di rumah di mana saja, tapi bisa berdonasi. Ini luar biasa sekali. Kesempatan teman-teman untuk bisa berdonasi sambil belajar di sini ya Mbak Ana ya. Oke, Ustadz Diding, pesan yang ingin sampaikan kepada audien ini Ustadz Diding, nanti kan apa sih sebenarnya yang dalam kehidupan sehari-hari pesantren yang ingin diketahui publik, oh ini loh pesantren itu seperti ini, seperti apa pesannya Pak? Pesannya satu, tolong simak film ini gitu ya, silahkan kalau Anda tertarik silahkan ngajak teman untuk menonton film ini gitu ya, karena bagaimanapun juga kita itu dakwah ya. Dakwah, syiar Islam ya. Syiar Islam itu perlu kemana-mana. Jadi jangan sampai kita itu mandek. Bahkan kita itu mengajak kepada ustadz-ustadz ya yang anti terhadap kamera,
anti terhadap video, ngajak, ayo silahkan buat konten. Ya, kalau ya itu ustadz-ustadz yang memang mumpuni, ayo buat konten. Toh konten kita positif. Jangan sampai kita kalah oleh konten-konten, mohon maaf, nganggur, bahkan konten-konten negatif ya. Kalau konten nganggur kan mungkin untuk kesenangan ya, itu nggak yang goyang-goyang itu Pak Ustadz ya, apa istilahnya? Ya itu, Goy. ya pokoknya nggak tahu lah, pokoknya konten kebaikan itu kita jujur saja di video itu kurang gitu, jadi kalah sama mereka. Yang negatif itu ya kalah. Iya kalah. Jadi kalau kita tidak ngonten ya gimana gitu. Jangan sampai itu. Jadi dakwah itu, sebarkan kebaikan itu berbagai macam cara. Jangan sampai hanya di pondok pesantren di saja lingkup ya. kecil gitu ya. Oke, ke Mas Dika. Kalau Mas Dika bagaimana Mas Dika? Pesannya Mas Dika? Pesan saya untuk audiens mungkin jangan menilai sesuatu sebelum memahaminya. Sekarang banyak stigma negatif terhadap pesantren dan itu belum tentu benarnya. Kalaupun memang betul, mungkin itu hanya oknum dan itu tidak bisa dihukum rata untuk semua pesantren. Maka film pesantren ini menghadirkan point of view tadi yang disampaikan Mbak Hana, bahwa ada sudut pandang lain yang menunjukkan bahwa pesantren itu ramah dan mengajarkan kedamaian. Jadi pesannya adalah tonton film pesantren, lebih jauh dari itu, hadir di Kebun Jambu untuk lebih melihat bagaimana sih kehidupan di pesantren itu. Jadi jangan menilai sebelum memahaminya. Seperti itu. Oke, ya. Saya tadi lupa Mbak Ana. Ini cara nonton filmnya ini gimana? Saya lupa nanya ini Mbak Ana. Bisa dijelaskan Mbak Ana? Oke, jadi teman-teman kalau misalnya mau nonton bisa langsung ke www.bioskoponline.com atau bisa juga download aplikasinya, nonton lewat handphone, bisa di App Store maupun di Google Play Store. Setelah udah download, udah masuk ke websitenya, kalau belum punya akun bisa sign up langsung, masukin nomor handphone dan juga namanya, nanti langsung bisa cari film pesantren, klik filmnya, klik tonton, kemudian nanti akan muncul juga bagian untuk kita membayar, pilihan pembayarannya. Pilihannya ada banyak, ada e-wallet, terus kemudian ada transfer, bahkan ada kris juga gitu. Jadi tinggal pilih aja sesuai apa yang kita punya. Nah, nanti setelah itu dibayar dan kita bisa nonton 2 kali 24 jam. Ini durasinya 90 menit. 95 menit. 95 menit udah Iya. filmnya. Sambil rebahan. Dan kapan aja, bisa kapan aja, di mana aja. Oke. Ini genre film yang di bioskop online ini bervariasi atau gimana Mbak? Kita bervariasi, cukup bervariasi gitu. Mostly pasti drama gitu, tapi ada juga romance, kemudian drama religi juga ada. Kemudian ada juga yang agak-agak dark. Terus kemudian ada juga yang membahas soal culture gitu. Kita sangat bervariatif, mulai dari isu-isu keagamaan, terus kemudian gender, kemudian isu-isu sosial yang lainnya, banyak banget. Yang pasti semuanya adalah karya dari anak bangsa. Oh, semuanya original sinema ya? Indonesia, begitu, original anak bangsa. Ada film pendek, ada film panjang, gitu. Dari daerah penjuru, ada yang dari Makassar, film dari Makassar, ada film dari Lombok, ada film dari Jawa, Sulawesi, semuanya banyak pilihannya ada. Tinggal masuk ke websitenya aja. Oke, menarik sekali obrolan kita dengan Mbak Ana, dengan Ustadz Dika, dengan Ustadz Diding, tapi waktunya ini beliau-beliau ini sangat sibuk sekali untuk roadshow. Ada satu pertanyaan ini Mbak Ana, kalau kita bikin film dokumenter, terus kita mau kirim ke tempatnya Mbak Ana, ke bioskop online, bagaimana caranya? Terus apa itu istilahnya, dari film pesantren ini sendiri, pengaruh dan poin untuk mengedukasi masyarakatnya seperti apa Mbak Ana? 2 pertanyaan, nggak jadi 1, 2. Oke. Pertama, soal konten kami sangat terbuka kalau misalkan ada teman-teman yang bikin film pendek ataupun film panjang gitu, yang pasti karya anak bangsa gitu ya. Kalau misalkan mau mengirimkan ke kami sangat terbuka.
bisa di email di bawah ini. Oke. Gitu. Saya nggak hafal. Itu pakai apa gitu bisa? Boleh? Boleh. Jadi kalau untuk film bisa email, maksudnya bisa email ke kami film seperti apa yang ditawarkan, misalkan ngasih sinopsis dulu. Nanti kalau misalkan kita tertarik akan kita balas dan bisa kita preview filmnya dulu kira-kira karena kita kan ada tim pemrograman gitu ya, dan yang dalam satu waktu kayak misalkan film pesantren ini kan juga terbatas hanya sampai 23 Juli 2023. Jadi setelah kita nanti kurasi film-filmnya, kita akan informasikan juga kira-kira kapan, karena kita setiap masa tuh pasti ada pemrogramannya, tergantung momen juga apa yang ada di yang lagi campaign yang lagi jalan kayak gitu. Nah begitu kalau misalkan memang mau mengirimkan filmnya ke bioskop online gitu. Dan tadi soal harapannya, pengaruh dan edukasi dari film pesantren ini seperti apa, Mbak? Oke. Nah dari film ini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang ketika saya nonton tuh saya rasa kayak kok ini agak antara tabu atau kayak hal yang nyeleneh yang dibahas di film ini yang mungkin sehari-hari kita menganggapnya ini adalah suatu hal yang wah ini haram gitu, tapi ternyata ada perspektif lain yang diajarkan di pesantren ini dan dibahas di film ini. Jadi saya harap penonton setelah menonton film ini bisa membuat sebuah ruang diskusi gitu bagi dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya tentang hal-hal yang dibahas di dalam situ dan kaitannya dengan praktek sehari-hari seperti itu. Nah kita sih pengennya film ini tidak hanya selesai pada kita menonton dan kita terhibur, tapi juga melahirkan diskusi-diskusi baru tentang isu yang ada di filmnya. Oke, ini tadi Mbak Ana bilang ada yang tabu. Ya, ini kalau biasanya generasi milenial ini suka yang tabu-tabu ini. Nonton sendiri ya, filmnya seperti apa. Ke Mas Dika, apa istilahnya kok pesan terakhir kayak nggak mau jumpa lagi? Maksudnya pesan-pesan dari film ini maupun kepada generasi Mas Dika ini termasuk generasi milenial ya, apa kira-kira Mas Dika? Pesannya untuk generasi milenial yang berkaitan dengan pesantren tentunya harus terus belajar ya, karena pemimpin bangsa ini akan tergantikan oleh kalian selaku generasi milenial, dan salah satu pondasi untuk belajar adalah belajar agama seperti itu. Dan untuk muslim belajar agama yang bijak itu baiknya di pesantren seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi pesannya pesantren itu merupakan gudangnya ilmu, tidak hanya dunia tapi juga akhirat, begitu ya Mas Dika? Komplit lah pokoknya di pesantren. Saya dulu juga lulusan pesantren tapi nggak lulus. Penutup ke Ustadz Diding. Ustadz Diding ini sebagai senior juga ya berarti di Ponpes di Cirebon ini ya. Pesannya untuk generasi muda yang menonton, maksudnya begini, generasi muda mengambil hikmah dari film pesantren ini karena tadi ada sedikit tabu-tabunya seperti itu. Jadi biar tidak salah persepsi, ini tabunya misalnya ada yang negatifnya begitu ya Mbak Ana ya. Ini seperti apa Ustadz Diding dari film ini? Bagi yang nonton baik dari milenial atau sebelum milenial, namanya apa? Itu kolonial, milenial. Saya ini termasuk kolonial kemudian berarti. Kesininya kan Gen Z ya. Oh Gen Z, betul. Untuk sekarangnya kan Gen Z ya. Siapapun juga itu yang nonton gitu ya. Mohon simak filmnya. Ya itu kalau sudah nonton ya, kalau merasa bahwa film ini sangat bagus ya coba silahkan sebar ke teman-teman supaya dakwah film ini tidak terhenti gitu, bisa kemana-mana kan. Karena isi film ini kan alhamdulillah banyak yang merespon positif gitu, alhamdulillah. Gitu. Dan barangkali generasi milenial bisa membantu para ustadz untuk berdakwah. Kan barangkali kan ketika kita tidak bisa berdakwah, kita bisa membantu orang-orang yang berdakwah gitu. Jadi kalau yang bukan, kan kalau kita yang bukan ahlinya
nggak boleh ngomong ya kayak kita. Ya, nanti tambah salah kalau ngomong, Pak Kayak Ustadz. saya Iya. ngomong masalah apa? Masalah Matematika lah politik misalnya. ya. Politik. Atau kayak saya ngomong masalah kesenian. Saya itu kan nggak paham apa-apa gitu. Nantinya nggak nyambung gitu. Jadi kalau seandainya yang tidak ahli agama, silahkan ya dukung para ahli agama untuk menyebarkannya gitu. Jadi ya begitu saja. Oke, bijak sekali dari pesan dari Pak Ustadz Diding tadi. Ketika tidak bisa berdakwah karena bukan bidangnya, kita bisa tetap membantu, tetap berperan dengan cara menyebarkan isi dakwah itu. Begitu ya intinya, Iya. Pak Ustadz ya. Oke, terima kasih sahabat Radar Solo TV. Ini tadi obrolan singkat dengan produser bioskop online Mbak Hana dengan Ustadz Dika, dan ini ada Ustadz Diding. Filmnya menarik sekali, terbatas sampai tanggal 23 Juli. Oh, 23 Juli berarti kurang ya sebulan kurang lebih lah. Itu jangan sampai ketinggalan karena ini muatan nilai positifnya sangat luar biasa sekali. Ya, sekian, terima kasih dari saya Tribayu Cahyono. Tetap semangat. Jangan lupa nonton film pesantren. Terima kasih.